Halo, selamat datang di channel Bali Belajar. Silakan like and subscribe. Pada video kali ini, saya akan memaparkan info penting tentang sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB untuk jenjang SMA dan SMK Negeri Provinsi Bali. Jadi PPDB SMA SMK Negeri Provinsi Bali tahun pelajaran 2022-2023. Nah, untuk PPDB tahun 2022-2023 ini, itu kita perlu menyimak informasinya ya. Yang pertama, dasar hukum kebijakan. Dasar hukum kebijakan adalah Permendikbud nomor 1 tahun 2021, Peraturan Gubernur Bali nomor 17 tahun 2021, kemudian surat edaran Sekjen Kemendikbud nomor 6998 29 Januari 2022 dan Keputusan Gubernur Bali nomor 28 tahun 21 Maret 2022. Nah, berikut adalah prediksi daya tampung dan lulusan tahun pelajaran 2022-2023. Kemudian kita lanjut, unit sekolah baru. Nah, di Provinsi Bali, saat ini jenjang SMA dan SMK itu terdapat beberapa sekolah baru. SMA Negeri 3 Kuta Selatan, SMK Negeri 2 Kuta Selatan, SMA Negeri 3 Mengui, dan SMK Negeri 1 Mengui. Daya tampungnya adalah 108 siswa. Untuk SMK di sini jelas ya, untuk sekolah yang baru. Kemudian jalur PPDB jenjang SMA. Kita lanjut jalur PPDB jenjang SMA. Untuk PPDB jenjang SMA Negeri Provinsi Bali itu ada 5 jalur. Yang pertama jalur zonasi 50%, alamat terdekat sesuai zona yang telah ditetapkan berdasarkan jarak titik koordinat udara. Jadi pakai koordinat udara ya, jarak titik terdekat ke rumah ke sekolah ya. Jadi titik koordinatnya ya. Alamat terdekat. Jadi yang digunakan alamat terdekat ya. Alamat terdekat di KK. Kemudian jalur afirmasi 15%. Itu afirmasi itu maksudnya untuk keluarga tidak mampu atau miskin dan penyandang disabilitas atau inklusi, anak-anak berkebutuhan khusus. Ya. Kemudian jalur perpindahan tugas orang tua atau wali itu 5%. Peserta didik yang berdomisili di luar zonasi sekolah yang bersangkutan. Jadi khusus untuk jalur perpindahan tugas orang tua. Kemudian jalur ranking nilai rapot. Nah, jalur ranking nilai rapot itu hanya 10%. Berdasarkan ranking nilai rapot semester akhir. Ya, nilai rapor 5 semester terakhir. Jadi 5 semester terakhir. Jadi 5 semester terakhir di jenjang SMP ya. Jadi yang mata pelajaran yang diambil itu adalah bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan IPA saja. Ya, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan IPA saja. Jadi 5 semester terakhir. Ya. Nanti untuk nilainya ini, jalur jenjang nilai raport ini, itu bisa diminta formnya di sekolah asal, SMP-nya ya. Kemudian jalur sertifikat prestasi, ini 20%. Sertifikat juara atau penghargaan hasil lomba di bidang akademik maupun non-akademik. Untuk bobotnya ditentukan oleh sistem, oleh sekolah ya. Nah, jadi ada 5 jalur yang bisa diikuti. Jalur zonasi 50%, alamat terdekat. Untuk jenjang SMK, jalur PPD jenjang SMK Negeri Provinsi Bali, itu ada 4 jalur. Yang pertama jalur zonasi itu hanya 10%. Alamat terdekat sesuai zona yang ditetapkan berdasarkan jarak titik koordinat udara. Kemudian jalur afirmasi 30% untuk siswa miskin ya dan penyandang kebutuhan khusus atau disabilitas atau inklusi. Kemudian jalur sertifikat prestasi itu 15%. Sertifikat juara atau penghargaan hasil perlombaan di bidang akademik maupun non-akademik. Kemudian jalur ranking nilai raport itu 45%. Berdasarkan ranking akumulasi nilai raport 5 semester terakhir. Sama, 5 semester terakhir. Mapel itu hanya mapel bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan IPA. Untuk jalur ranking nilai raport, silakan ambil formnya di sekolah asal atau SMP-nya. Kemudian ketentuan PPDB. Zona dalam PPDB SMA Provinsi Bali adalah zona administrasi kecamatan. Ya, jadi zona kecamatan ya. Kita cek dulu. Nah, jalur zonasi untuk jenjang SMA itu adalah 50%, yaitu kuotanya 50%. Jadi begini. Jalur zonasi itu 50%, jalur zonasi 2 SMA dalam zona. Ya. Zonasi SMA berdasarkan kecamatan alamat terdekat sesuai zona yang telah ditetapkan berdasarkan jarak titik koordinat udara alamat pada kartu keluarga ya, kartu keluarga. Jadi kartu keluarga itu diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran.
Kalau sekarang itu pendaftarannya di Juni 2022, itu minimal sudah Januari atau sampai Mei lah tahun 2021 itu sudah diterbitkan. Kalau Juni, contohnya penerimaannya tanggal 20 Juni 2022, terus ibu bapak itu kakaknya keluar Juli 2022, itu tidak akan diterima. Jadi wajib minimal paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran. Jadi jangan sampai Juni 2021, jangan. Tapi sebelum Juni 2021. Contohnya Januari sampai Mei 2021. Minimal ya, paling singkat itu. Ya. PPDB itu dapat diganti dengan surat keterangan domisili. Ya. Ya, KK itu bisa diganti dengan keterangan domisili dari kepala dusun, legalisir atau lurah atau kepala desa yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 tahun. Ya, paling singkat 1 tahun. Jadi surat domisili ya. Ya, ini ada keterangan dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari kepala dusun, dilegalisir oleh lurah kepala desa setempat yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 tahun. Nah, kalau kakak ini bisa dipakai dengan surat keterangan domisili. Kemudian memprioritaskan. Nah, yang diprioritaskan itu adalah alamat berdasarkan kakak. Ya, kakak dulu dihabiskan, baru surat keterangan domisili. Jadi nanti prioritas untuk jalur zonasi itulah kakak. Alamat di kakak. Bukan surat domisili. Surat domisili menyusul. Jadi yang diutamakan adalah melalui kartu keluarga yang minimal terbit 1 tahun. Kemudian jalur afirmasi. Jalur afirmasi atau untuk siswa miskin itu kuotanya 15%. Calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dapat langsung diterima sesuai dengan zonasi sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Siswa itu bisa memiliki salah satu kartu ini. Jadi memiliki salah satu kartu ini. Ya. Jadi kartu keluarga sejahtera, kartu perlindungan sosial, kartu keluarga harapan, kartu Indonesia Pintar, atau kartu Indonesia Sehat. Penerima bantuan iuran dari pemerintah pusat, bukan bantuan dari pemerintah daerah atau dari desa. Nah, untuk jalur afirmasi itu jalur afirmasi 1 SMA dalam 1 zone. Ya, jalur inkonasi itu hanya bisa melamar 1 SMA. Beda dengan jalur zonasi itu bisa melamar 2 SMA dalam zonasi. Nah, jadi syaratnya adalah punya kartu-kartu ini untuk siswa yang berasal dari keluarga miskin. Salah satunya. Kartu ini. Ya. Kemudian untuk siswa yang berkebutuhan khusus atau inklusi, dibuktikan dengan surat keterangan rekomendasi dari ahli atau dari hasil asesmen, jadi penilaian dari sekolah. Ya. Prioritas penilaian jalur afirmasi sesuai urutan sebagai berikut. Peserta didik penyandang disabilitas duluan, nah itu dulu utamakan. Kemudian peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi kurang mampu atau tidak mampu. Ya. Nah, jalur perpindahan tugas orang tua atau wali kota 5%. Jalur perpindahan tugas orang tua atau wali itu hanya bisa melamar 1 SMA di zonasi penugasan. Bagi peserta didik yang beralamat domisili sesuai KK di luar zonasi sekolah yang bersangkutan dibuktikan dengan ini. Surat penugasan oleh orang tuanya ya. Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan orang tuanya. Kemudian surat keterangan tempat tinggal. Ya, karena ini adalah tugas perpindahan orang tua. Seperti contohnya menjadi PNS, BUMN, kemudian polisi, tentara, TNI atau pegawai swasta yang dipindah tugaskan oleh perusahaan. Seperti itu ya. Nah, kemudian jalur prestasi kuota. Ya, jalur prestasi kuota itu kuotanya 30% bisa mendaftar 1 SMA. Ya. Oke. Jalur prestasi itu dibagi 2. Jalur prestasi sertifikat prestasi yaitu sertifikat prestasi contohnya lomba akademik, lomba non akademik. Lomba akademik itu contohnya lomba puisi, pidato, debat, kemudian lomba bahasa Inggris, mata pelajaran sains, contohnya olimpiade sains, kemudian fisika, kimia, itu akademik. Kalau non akademik contoh olahraga, seni, nah itu adalah non akademik, ya. Nah, sertifikat juara atau penghargaan hasil perlombaan di bidang akademik 10% maupun non akademik dan seni budaya Bali 5%.
yang diperoleh saat calon peserta didik berstatus sebagai pelajar SMP atau sederajat. Nah, jalur ranking nilai raport, nah ini ranking nilai raport itu 10%, itu kita bisa melamar 2 SMA dalam zona atau luar zona. Ya, ini ranking nilai raport. Kalau jalur sertifikat prestasi hanya bisa mendaftar 1 SMA dalam zona atau luar zona. Jalur ranking nilai raport itu kuotanya sedikit sekali, hanya 10%. Jadi berdasarkan perankingan akumulasi. Jadi akumulasi nilai raport 5 semester terakhir. Mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan IPA. Nah, sisa kuota SMA. Apabila kuota jalur sonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua, wali, dan jalur sertifikat prestasi tidak terpenuhi, sisa kuota dialihkan ke nilai raport. Jadi nilai raport itu meskipun dapat kuota sedikit, namun jika masih ada sisa di sonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua, atau jalur sertifikat prestasi, belum ada yang melamar atau sedikit yang melamar, bisa dialihkan ke jalur ranking nilai raport, ya. Nah, zona dalam PPDB SMK Provinsi Bali sama, yaitu administrasi kabupaten, ya. Kalau yang itu kecamatan, ya. Kalau ini zonasi kabupaten, ya. Nah, jadi lebih luas untuk SMK itu. SMK itu dia zonasinya pakai kabupaten. Beda dengan SMA itu zonasi kecamatan. Oke. Nah, sekarang kita lihat jalur zonasi kuota untuk SMK, melamar SMK. Jalur zonasi itu 10%. Jalur perpindahan tugas ortu wali kelas itu sebagai berikut. Kita itu bisa melamar 1 SMK untuk jalur zonasi, 2 jurusan atau 2 kompetensi. Kompetensi itu maksudnya jurusan, ya. Contoh jurusan tata boga, kemudian jurusan teknik komputer jaringan, seperti itu. Kalau jalur zonasi itu bisa kita melamar 2 SMK dengan maksimal 4 kompetensi. Contohnya kita melamar 4 kompetensi, ya. Contohnya tata boga, kemudian perhotelan, akomodasi perhotelan, kemudian TKJ, kemudian multimedia. Itu 4 jurusan, ya. Kalau 2 jurusan, ya tata boga, kemudian TKJ, seperti itu, ya. Itu jurusan, ya. Kompetensi itu jurusan. Nah, zonasi SMK adalah berdasarkan kabupaten. Alamat terdekat sesuai zona yang telah ditetapkan berdasarkan jarak titik koordinat udara. Memprioritaskan peserta didik yang berdomisili terdekat dengan sekolah sesuai dengan alamat pada kartu KK. Perpindahan tugas orang tua atau wali bagi peserta didik yang alamat domisilinya sesuai KK di luar zonasi bersangkutan, ini untuk yang perpindahan orang tua, ya, seperti tentara, polisi, TNI, perusahaan-perusahaan BUMN atau perusahaan swasta yang orang tuanya pindah-pindah, itu harus melampirkan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan dan surat keterangan tempat tinggal. Oke, kita lanjut. Jalur afirmasi untuk SMK itu adalah siswa miskin. Jadi untuk siswa miskin untuk melamar jenjang SMK melalui jalur afirmasi itu wajib memenuhi salah satu kartu ini, ya, punya kartu ini. Seperti kartu keluarga sejahtera, kartu perlindungan sosial, kartu keluarga harapan, kartu Indonesia Pintar, atau kartu Indonesia Sehat. Jadi penerima bantuan dari pemerintah pusat. Untuk jalur afirmasi itu 30%, dia bisa melamar 2 kompetensi di 1 SMK dalam zonasi. Kalau jalur inklusi itu SMK dengan maksimal 1 kompetensi, hanya 1 kompetensi untuk jalur inklusi. Jalur inklusi itu adalah untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Prioritas penerimaan itu adalah untuk jalur informasi adalah diterima dulu siswa yang berkebutuhan khusus atau inklusi. Setelah itu adalah peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu atau miskin. Nah, kemudian untuk jenjang SMK jalur prestasi kuota. Ya, prestasi itu kuotanya 60%. Jalur prestasi 60%, jalur sertifikat prestasi dan jalur sertifikat ranking nilai raport. Jadi jalur prestasi itu dibagi 2, ya. Yang pertama sertifikat prestasi, yang kedua jalur ranking nilai raport. Untuk jalur sertifikat prestasi yang 15% itu bisa melamar 2 jurusan di 1 SMK dalam zona atau luar zona. Ingat, kompetensi itulah jurusan. Contohnya di 1 SMK, contohnya SMK 1 Denpasar itu punya TKJ dan multimedia, itu 2 kompetensi. Jalur ranking nilai raport itu 45%, bisa melamar 2 SMK dengan maksimal 4 kompetensi. Contohnya melamar di SMK 1 Denpasar dan SMK 3 Denpasar.
jurusan yang dilamar, contoh tata boga, kemudian yang kedua adalah TKJ, yang ketiga adalah multimedia, yang keempat adalah akomodasi perhotelan atau AP. Ya, seperti itu. Jadi 4 kompetensi, 4 jurusan. Jalur ranking nilai raport itu berdasarkan nilai akumulasi nilai raport 5 semester terakhir. Mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan IPA. Oke? IPA. Untuk tingkat prestasi itu sama, hasil lomba bidang akademik, non-akademik, dan seni budaya Bali. Ingat, yang non-akademik itulah olahraga dan seni. Contohnya ikut lomba sepak bola, lomba senam, lomba tari, nah itu non-akademik. Kalau yang akademik, contoh debat, puisi, kemudian berpidato, kemudian lomba-lomba sains, seperti lomba karya tulis, ilmiah, itu akademik. Kemudian lanjut sisa kuota SMK. Apabila kuota jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur sertifikat prestasi tidak terpenuhi, sisa kuota dialihkan ke jalur ranking nilai raport. Nah, kita lihat seleksi PPDB jenjang SMA. Untuk afirmasi kuota 15% dapat langsung diterima berdasarkan zonasi sesuai dengan persyaratan administrasi. Inklusi, termasuk dalam kuota afirmasi, dapat langsung diterima berdasarkan zonasi sesuai dengan persyaratan administrasi. Perpindahan tugas orang tua atau wali, kuotanya 5%, syaratnya jarak dan usia jika ada jarak yang sama. Jadi, jika ada jarak yang sama, yang dipakai adalah usia. Kemudian sertifikat prestasi. Sertifikat prestasi kuotanya adalah 20%. Bobot nilai sertifikat prestasi, nah ini bobot, ada bobot ya, bobot nilai, contohnya dia jenjang lomba akademiknya tingkat nasional, tingkat provinsi, otomatis yang nasional. Kemudian usia, dilihat juga. Kemudian zonasi, zonasi itu kuotanya 50%. Pertama adalah alamat KK, jarak yang diutamakan ya. Yang kedua baru usia. Jadi jika ada jaraknya sama, jadi usia yang digunakan umur ya. Kemudian sekolah dengan perjanjian, ya ini perjanjian ya dengan desa adat ya, termasuk dengan kuota zonasi, usia ya. Kemudian ranking nilai raport, kuotanya cuma 10% ya. Ini akumulasi nilai raport itu 5 semester terakhir, mata pelajaran tadi sudah ditentukan, dan usia. Oke, jika ada nilai yang sama. Nah, untuk seleksi PPDB SMA, seleksi PPDB SMA dilakukan berdasarkan urutan jalur PPDB SMA, yaitu pertama adalah jalur inklusi, setelah itu jalur afirmasi, selanjutnya jalur perpindahan tugas orang tua atau wali, kemudian lanjut ke jalur sertifikat prestasi, kemudian jalur zonasi, dan jalur ranking nilai raport. Nah, untuk seleksi PPDB jenjang SMK, afirmasi kuotanya 30%, dapat langsung diterima berdasarkan zonasi sesuai dengan persyaratan administrasi. Inklusi termasuk dalam kuota afirmasi, dapat langsung diterima berdasarkan zonasi sesuai dengan persyaratan administrasi. Sertifikat prestasi, kuotanya itu 15%. Bobot nilai sertifikat prestasi sama usia jika ada nilai yang sama. Zonasi kuota 10%. Yang diutamakan jarak ya, usia. Ini untuk SMK itu dia secara zona kabupaten ya, kalau SMA itu kecamatan. Jadi lebih luas untuk cakupan SMK. Perpindahan tugas orang tua, yaitu jarak, usia. Sekolah dengan perjanjian khusus dengan desa adat, contohnya itu usia. Ranking nilai raport itu akumulasi nilai raport 5 semester terakhir dan usia. Usia jika ada nilai yang sama. Nah, seleksi PPDB jenjang SMK Provinsi Bali itu seleksi PPDB SMK dilakukan berdasarkan urutan jalur PPDB SMK, yaitu jalur inklusi, jalur afirmasi, jalur sertifikat prestasi, jalur zonasi, jalur ranking nilai raport. Nah, pilihan sekolah SMA dan SMK. Oke, kita perjelas lagi. Oke, sesuai dengan petunjuk teknis ya yang kami terima. Untuk jalur inklusi atau anak-anak berkebutuhan khusus, ya, untuk bisa memilih jenjang SMA itu hanya bisa memilih satu SMA di zonasi yang telah ditetapkan. Kalau di SMK juga hanya bisa melamar satu SMK dengan hanya bisa melamar satu jurusan dalam zonasi atau luar zonasi. Untuk siswa miskin atau afirmasi itu untuk jenjang SMA itu hanya bisa melamar satu SMA dalam zonasi. Untuk SMK bisa melamar 2 jurusan di satu SMK.
dalam zonasi. Ingat, kompetensi itu adalah jurusan di SMK. Kemudian perpindahan tugas orang tua atau wali itu untuk jenjang SMA, satu SMA di zona penugasan orang tua, atau 2 kompetensi di satu SMK dalam zonasi penugasan orang tua. Kemudian sertifikat prestasi. Sertifikat prestasi itu untuk jenjang SMA itu hanya bisa melamar satu SMA dalam zonasi atau luar zonasi. Jadi sertifikat prestasi itu bisa melamar di luar zonasi, ya, di satu SMA, oke, di luar zonasi maupun di dalam zonasi. Kemudian untuk SMK, 2 kompetensi di satu SMK dalam zonasi maupun luar zonasi. Kemudian untuk zonasi, nah, zonasi untuk jenjang SMA, tolong diperhatikan, bisa melamar 2 SMA. Bisa melamar 2 SMA di zonasi yang ditetapkan. Jadi bisa melamar 2 SMA di zonasi yang ditetapkan. Ya. Jadi zonasi itu bisa melamar 2 SMA. Untuk SMK juga sama, 2 SMK dengan maksimal 4 jurusan. Dengan ketentuan 2 kompetensi itu harus di satu SMK dalam zonasi yang ditetapkan, ya. Harus 2 SMK, satu SMK intinya itu yang prioritas lah, itu wajib 2 jurusan dipilih, ya. Baru boleh mendaftar lagi di SMK yang lain untuk jalur zonasi jenjang SMK. Ingat, zonasi untuk jenjang SMA itu bisa melamar 2 SMA di zonasi, ya. Beda dengan sertifikat prestasi itu bisa melamar jenjang SMA itu satu SMA dalam zonasi dan luar zonasi atau luar zonasi. Ini ada kata atau luar zonasi, ya. Nah, ranking nilai raport. Ranking nilai raport itu bisa melamar 2 SMA dalam zonasi maupun luar zonasi. Wah, ini sangat membantu ya ranking nilai raport, ya, Ibu Bapak orang tua. Jadi bisa melamar 2 SMA, 2 sekolah SMA dalam zonasi atau luar zonasi, ya. Karena dia tidak menggunakan zonasi. Dia memakai ranking nilai raport. Kemudian SMK itu bisa melamar 2 SMK dengan maksimal 4 kompetensi atau jurusan dengan ketentuan 2 jurusan itu di satu SMK dalam zonasi atau luar zonasi. Seperti itu, ya. Bisa melamar, ya. Oke, ini sudah jelas. Oke, lanjut. Nah, ketentuan sertifikat. Jika ibu bapak anaknya ingin melamar menggunakan sertifikat prestasi, sertifikat juara atau penghargaan hasil perlombaan di bidang akademik maupun non-akademik yang diperoleh saat calon peserta didik berstatus pelajar di SMP atau sederajat dengan ketentuan sebagai berikut. Sertifikat internasional minimal diikuti peserta asal 3 negara dengan melampirkan daftar pendukung asal peserta, ya. Melampirkan daftar pendukung asal peserta. Kalau sertifikat nasional minimal diikuti oleh 5 provinsi dengan melampirkan daftar pendukung asal peserta. Kemudian sertifikat provinsi minimal diikuti oleh peserta asal itu 5 kabupaten atau kota dengan melampirkan data pendukung asal peserta. Apabila jumlah asal peserta tidak memenuhi syarat prestasi tingkat ditetapkan, maka diturunkan menjadi 1 level di bawahnya. Sertifikat prestasi yang dilakukan harus mendapat pengesahan. Nah, sertifikat prestasinya, Ibu Bapak, itu harus dilampirkan dengan mendapat pengesahan dari dinas terkait provinsi, kabupaten, kota yang keuangan atau pihak penyelenggara. Jadi boleh dari dinas terkait atau dari pihak penyelenggara atau pihak yang berwenang, ya. Harus dapat pengesahan. Nah, lanjut. Inilah pembobotan. Bobot nilai prestasi. Untuk juara 1, bobotnya ini 175, 50, 25. Jenjang internasional, nasional, provinsi, kabupaten, kota. Juara 2, internasional, nasional, provinsi, kabupaten, kota. Itu nilainya 95, 70, 45, 20. Kalau beregu beda lagi. Juara 3 itu 90. Nah, ini juga sama perorangan atau duet beregu. Kemudian kalau harapan itu juga perorangan duet, double atau beregu. Itu beda nilainya, ya. Nah, surat keterangan, nah sekali lagi ini saya informasikan surat keterangan nilai raport.
Untuk surat keterangan nilai rapot dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, orang perhatikan jika menggunakan nilai rapot. Akumulasi nilai rapot ditentukan berdasarkan 5 semester terakhir rata-rata nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA. Itu 5 semester terakhir. Nilai rata-rata Bahasa Indonesia, jumlah nilai 5 semester dibagi 5. 2 angka di belakang koma. Berarti contohnya begini. Akumulasinya setelah dibagi 5 itu jadi contohnya jadi 980 lah. 87,25. Jadi 25 itu adalah 2 angka di belakang koma. Contohnya akumulasinya 75,35 ya. 75,35. 35 itu adalah 2 angka di belakang koma. Nilai rata-rata Bahasa Inggris juga sama, Matematika juga sama, IPA juga sama. Surat keterangan nilai raport dibuat sesuai dengan format terlampir, ditangani oleh kepala sekolah SMP-nya. Ya. Jadi surat keterangan nilai raport ditangani oleh kepala sekolah SMP asalnya. Oke. Kita next. Alur pendaftaran PPDB SMA tahun 2022. Ya. Jadi kita mulai dari pilihan jalur PPDB SMA. Calon peserta didik SMA dapat melaksanakan pendaftaran maksimal melalui 3 jalur pendaftaran. Nah, calon peserta didik SMA dapat melaksanakan pendaftaran maksimal 3 jalur pendaftaran, ya, 3 jalur, tidak boleh lebih. Contohnya jalur inklusi, sonasi, dan ranking raport. Secara bersamaan dalam satu tahapan sepanjang memenuhi persyaratan. Contohnya seperti ini. Contoh seperti ini. Pilihan ke-1. Calon peserta didik SMA dapat melaksanakan pendaftaran jalur inklusi, jalur sonasi, dan jalur ranking nilai raport. Itu 3 pilihan maksimal. Atau pilihan kedua, alternatif ya, kedua, jalur afirmasi, jalur sonasi, atau jalur ranking nilai raport. Atau cara ketiga, jalur pembinaan orang tua, jalur sonasi, dan jalur ranking nilai raport. Atau cara keempat, jalur sertifikat prestasi, jalur sonasi, dan jalur ranking nilai raport. Atau yang kelima, jalur sonasi dan jalur ranking nilai raport. Jadi ranking nilai raport itulah alternatif terakhir. Ya, jalur ranking nilai raport. Jadi ingat, Ibu Bapak itu maksimal 3 jalur. Kalau bisa ketiga-tiganya Ibu Bapak gunakan, ya bisa. Asalkan Ibu Bapak jalur afirmasi punya KIS, ya ikuti itu. Jadi maksimal kita itu mendaftar 3 jalur. Ya, kalau bisa pergunakan ketiga jalurnya. Kalau tidak, ya 2 jalur atau 1 jalur. Kalau contohnya Ibu Bapak merasa prestasi siswanya itu banyak tingkat internasional, ya cukup 1 jalur aja, jalur prestasi. Namun jika masih ragu-ragu, ikuti saja ketiga jalurnya. Jalur afirmasi, jalur sonasi, dan jalur ranking nilai raport. Itu maksimal 3. Jadi silakan ya. Apakah pakai 1 jalur saja, hanya menggunakan jalur ranking nilai raport, silakan. Kalau menggunakan 2 jalur saja, jalur sonasi dan jalur ranking nilai raport, karena tidak punya kartu miskin, silakan. Jadi hanya dibolehkan mendaftar 3 jalur, tidak boleh tidak. Ya, secara bersamaan. Ya, ingat, perhatikan nilai raportnya. Kalau nilai raportnya besar, tinggi, ya jalur sonasi dan nilai raport dipakai. Jadi ini alternatif diberikan. Jadi maksimal 3 jalur pendaftaran. Tolong diperhatikan ya, maksimal. Nah, kalau Ibu Bapak bingung, bisa bertanya ke sekolah, ya, sekolah SMA-nya yang dilamar. Calon peserta didik hanya dapat melakukan 1 kali proses pendaftaran dan tidak boleh mengubah pilihan. Sekali lagi, tidak boleh mengubah pilihan atau membatalkan. Jadi tolong perhatikan. Jadi mendaftar, ingat maksimal 3 jalur pendaftaran. Kalau masih ragu-ragu, gunakan 3 jalur pendaftaran. Kalau sudah yakin diterima di jalur sonasi, silakan. Kalau merasa yakin diterima lewat jalur prestasi, silakan. Tapi di sini diberikan 3 jalur pendaftaran maksimal. Karena calon peserta didik itu hanya sekali proses pendaftaran dan tidak boleh mengubah. Jadi tolong pertimbangkan masa-masa. Ingat, diberikan kesempatan maksimal 3 jalur pendaftaran. Ya, pergunakan, silakan. Pakai afirmasi, jalur sonasi, jalur ranking raport, silakan. Atau jalur sonasi dan jalur ranking raport, silakan. Pokoknya intinya diberikan 3 jalur kita untuk mendaftar ya, untuk jenjang SMA. Oke, silakan pergunakan kesempatannya itu. Nah, alur pendaftaran PPDB untuk jenjang SMA.
Yang pertama adalah, ini penting sekali ya, mengisi formulir pendaftaran secara online di portal PPDB online ya. Itu dibuka tanggal 22 sampai 25 Juni 2022. Ini belum dibuka ya. Baru dibuka tanggal 22 sampai 25 Juni 2022. Memilih jalur pendaftaran, ingat SMA itu maksimal 3 jalur. Ya, pilih, pergunakan 3 kesempatan itu, sonasi, afirmasi, nilai ranking nilai raport, prestasi, silakan ya. Kemudian input NISN, nomor induk siswa nasional kita, melengkapi biodata calon peserta didik, kemudian mengunggah atau mengupload dokumen pendukung, KK, prestasi silakan, atau ranking raport silakan. Atau kartu siswa, kartu KIS untuk siswa miskin silakan. Jadi mengunggah dokumen di sini. Memilih sekolah pilihan, ingat maksimal 3 tergantung sekolah jurusannya ya, jalur. Ya, jalur sonasi, maksimal berapa sekolah yang bisa dipilih, silakan. Ranking di raport, maksimal berapa sekolah yang dipilihkan, tadi sudah jelaskan, jelas ya. Nah, kemudian cetak bukti pengajuan pendaftaran. Cetak bukti. Kemudian seleksi dokumen peserta didik dilakukan oleh panitia sekolah dari tanggal 26 sampai 2 Juli 2022. Peserta dapat mengecek setiap saat posisinya. Jadi kita bisa melihat setiap saat posisi kita apakah diterima di jalur jalur afirmasi, atau bisa dilihat juga apakah kita diterima jalur nilai sonasi atau diterima melalui jalur ranking nilai raport. Jadi kita bisa lihat itu. Jadi ini sangat terbuka dan transparan, akuntabel ya. Jadi semua peserta itu bisa dilihat hasilnya. Oh, tadi saya dapat di jalur sonasi. Oh, ternyata rumah saya ada yang lebih dekat. Ya, kita ternyata lihat di ranking nilai raport. Jadi seperti itu sistemnya. Jadi ini terbuka sekali informasinya. Bisa dilihat ya. Nah, peserta dapat mengecek ya, pendaftaran ke panitia sekolah. Silakan cek ke panitia sekolah ya. Jika dokumen unggahannya ditolak dengan alasan, nah jika ibu bapak siswanya ditolak unggahannya dengan alasan, maka silakan kunjungi panitia sekolahnya. Peserta dapat melihat hasil seleksi sementara ya, dan pengumuman itu pada menu seleksi tanggal 2 Juli 2022. Ibu bapak, ini penting. Pengumumannya ini kan sudah 2 Juli. Untuk ibu bapak, alamat untuk mendaftar itu ini di bawah. http SMA titik Bali, ini belum dibuka ya. Ini belum dibuka, jadi tidak bisa kita. Nah, ini dokumen tidak ditemukan ya, karena belum dibuka ya. Ini belum dibuka. Oke, jadi saya kembali lagi. Jadi itu dibuka 22 Juni ya. Oke, saya masuk dulu ke halaman yang tadi. Oke, jadi portalnya belum dibuka Ibu Pak. Jadi portalnya belum dibuka ya. Oke, saya kembali ke informasi tadi. Nah, yang ini. Ya, ini SMK-nya. Oke, saya kembali ke SMA dulu. Oke, yang ini. Ya. Jadi alamatnya di sini nanti mendaftar. Kemudian Ibu Bapak ketika mengunggah dokumen seperti KK, mengunggah dokumen ranking nilai raport, mengunggah dokumen kartu miskin seperti KIS, KPH, kartu keluarga harapan, kartu Indonesia Pintar, itu tolong formatnya adalah JPEG atau PNG maksimal 1 MB. Ya, maksimal 1 MB, formatnya dalam bentuk gambar ya. Jadi foto aja pakai WHP itu maksimal sudah di bawah 1 MB ya. Jadi dokumennya formatnya berupa foto. Ya, ingat sekali lagi berupa gambar foto. Bukan PDF, tapi gambar foto, maksimal ukurannya cuma 1 MB, tidak boleh lebih dari 1 MB. Jadi format dokumennya berupa foto. Sekali lagi, foto ya. Formatnya JPEG atau PNG. Oke, kita lanjut. Nah, untuk jenjang SMK, pilihan jalur SMK-nya itu sama. Itu diberikan untuk calon peserta di SMK dapat melaksanakan pendaftaran maksimal 3 jalur pendaftaran. Ya, jadi hanya diberikan 3 jalur ya maksimal. Kalau 1 boleh, kalau 2 jalur boleh. Tapi di sini
sesuai Juknis itu 3 maksimal. Pilihan ke-1, contohnya ibu, bapak, anaknya memilih jalur inklusi, jalur sonasi, dan jalur ranking nilai rapot. Atau pilihan kedua, jalur afirmasi, jalur sonasi, dan jalur ranking nilai rapot. Atau pilihan ketiga, jalur sertifikat prestasi, jalur sonasi, dan jalur ranking nilai rapot. Atau pilihan keempat, jalur sonasi dan jalur ranking nilai rapot. Hanya 2 aja. Silakan. Jadi perhatikan, pertimbangkan dengan masak-masak apakah di jalur inklusi diterima atau jalur di afirmasi diterima. Kalau enggak, ya pilih jalur yang lain, yaitu jalur sonasi. Kalau jalur sonasi enggak diterima juga, oke, jalur ranking nilai rapot. Jadi pertimbangkan, masak-masak. Jadi kita langsung mendaftar ya. Jadi ketika kita mendaftar, kita diberikan 3 pilihan. Apakah melamar jalur sonasi, jalur ranking nilai rapot, atau jalur sonasi. Jadi langsung ya, di sana ketika mendaftar, pilih maksimal 3 jalur pendaftaran. Kalau 2 boleh, kalau 1 boleh. Silakan. Tapi di sini diberikan 3 jalur pendaftaran. Silakan. Di sini aja diinformasikan. Boleh jalur sonasi dan jalur ranking nilai rapot saja. Silakan ya. Jadi tolong pertimbangkan karena begini. Karena jika tidak hanya mendaftar sonasi saja, ternyata di jalur sonasi ibu bapak anaknya itu tidak dapat, ibu tidak bisa mendaftar kembali, melaksanakan pendaftaran ulang atau tidak dapat mengubah pilihan. Karena apa? Karena di sini sudah diberikan, jadi kita itu bisa mendaftar secara bersamaan, maksimal 3 jalur, ya maksimal. Kalau 2 jalur saja boleh, ya. 1 jalur aja boleh, tapi maksimal 3 jalur. Jadi di sini ada jalur sonasi, biasanya sih ini. Jalur sonasi dan jalur ranking nilai rapot. Karena contohnya saya tidak siswa miskin, Pak. Saya juga bukan siswa inklusi. Nah, biasanya ini. Untuk baik jenjang SMA maupun SMK itu biasanya memilih jalur sonasi dan jalur ranking nilai rapot. Pergunakan ya 2 jalur ini. Jalur sonasi dan jalur ranking nilai rapot. Pergunakan 2 jalur ini. Ya, kalau ibu bapak punya sertifikat, ya alangkah bagusnya. Pakai 3 jalur ini, jalur sertifikat, prestasi, jalur sonasi, dan jalur ranking nilai rapot. Jadi ibu bapak silakan pergunakan kemudahan ini, memilih 3 jalur maksimal itu supaya anak kita itu diterima di sekolah sekolah idaman kita. Apakah melalui jalur afirmasi, sonasi, prestasi, atau ranking nilai rapot. Seperti itu ya. Karena peserta didik itu hanya bisa melaksanakan 1 kali proses pendaftaran dan tidak boleh mengubah pilihan. Jalur sonasi kuota 10% pada SMK tidak disonasi dan pilihan kelas orang tua. Nah, alur pendaftaran SMK juga sama, dimulai tanggal 22 sampai 25 Juni. Memilih jalur pendaftaran. Oke, ingat mendaftar di sini ya smk.siap-ppdb.com. Ini alamat untuk melamar SMK beda dengan SMA ya. Kalau SMK di sini di smkbali.siap-ppdb.com. Ya. Kemudian input NISN, melengkapi biodata calon peserta didik, mengunggah dokumen, memilih pilihan sekolah, ya. Kemudian ingat ya, memilih jalur pendaftaran itu maksimal 3 jalur. Karena ini pendaftarannya secara bersamaan. Cetak bukti pengajuan, seleksi dokumen, peserta dapat mengecek. Ini sekali lagi kita bisa mengecek status kita. Oke, kemudian dokumen unggahannya jika ditolak, langsung kunjungi sekolah. Kenapa ditolak? Dan hasil pengumuman tanggal 2 Juli. Ingat, format dokumen yang diunggah atau diupload itu gambar, berupa gambar. Ya, ukurannya tidak boleh lebih dari 1 MB atau 1 MB. Ya, berupa foto ya. Ingat sekali lagi berupa foto. Ya. Nah, persyaratan PBDB secara umum. 1. Wajib melampirkan surat keterangan lulus atau ijazah. Wajib melampirkan surat keterangan domisili, akte kelahiran atau surat keterangan lahir, surat pernyataan orang tua atau wali. Sekali lagi ini tolong dicatat. Persyaratan PBD jenjang SMA SMK Provinsi Bali tahun 2022. 1. Ijazah atau surat keterangan lulus atau SKL, KK atau surat keterangan domisili, ingat yang diutamakan KK, paling lambat itu 1 tahun, akte kelahiran, surat keterangan lahir, surat pernyataan orang tua atau wali, berusia paling tinggi 21 tahun. Ya. Kemudian impor untuk syarat khusus. Jalur sonasi minimal KK 1 tahun
dan surat keterangan domisili juga ini minimal ya. Ini semuanya harus tahu nih. Minimal 1 tahun ya, surat keterangan domisili. Ya, kakak ini yang diminta minimal 1 tahun ya. Oke. Dan di sini surat keterangan domisili kan tadi sudah dinyatakan bahwa yang bersangkutan sudah tinggal di sini lebih dari 1 tahun. Oke, jalur inklusi, surat keterangan rekomendasi ahli ya. Kemudian jalur afirmasi atau siswa miskin itu wajib memiliki salah satu kartu ini, kartu keluarga sejahtera, kartu perlindungan sosial, kartu keluarga harapan, kartu Indonesia Pintar, atau kartu keluarga Indonesia Sehat. Ya, dari pusat ya. Jalur pemindahan tugas orang tua, surat penugasan, dan surat keterangan tempat tinggal dan kartu keluarga. Sertifikat itu sertifikat juara hasil perlombaan dan bukti keikutsertaan itu berupa ini daftar peserta. Itu penting ya. Jalur ranking nilai raport itu surat keterangan nilai raport itu minta ke sekolah asal. Surat keterangan dokter, nah ini surat keterangan dokter yang menyatakan tidak buta warna khusus untuk SMK dengan keahlian farmasi dan kelompok teknologi. Alur pendaftaran PPDB siswa SMA dan SMK. Alur pendaftaran peserta didik baru jenjang SMA dan SMK Provinsi Bali tahun 2022 akan dilakukan dalam panduan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Oke. Waktu pelaksanaan. Ya. Ini jadwal ya, jadwal. Tolong. Jadwal pendaftaran itu seluruh jalur itu bersamaan dalam satu tahap. Tolong diperhatikan. Makanya diberikan kita maksimal 3 jalur pendaftaran. Waktu pelaksanaan pendaftaran itu dilaksanakan secara bersamaan. Jadi tidak dipecah-pecah lagi. Jalur sonasi minggu ini, jalur perpindahan orang tua minggu ini, jalur ranking nilai raport minggu ini tidak. Tapi dilaksanakan secara bersamaan. Ya, dimulai dari tanggal 22 sampai 25 Juni 2022. Dari jam 8 sampai jam 6 sore. Jadi Ibu Bapak, sekali lagi sudah diberikan kesempatan untuk mendaftar menggunakan maksimal 3 jalur. Silakan ya. Kalau tidak bisa 3 jalur, pakai 2 jalur. Contohnya ranking nilai raport dan ranking nilai raport dan sonasi seperti itu. Jadi dilaksanakan secara bersamaan ini, tidak lagi dipecah-pecah. Jadi kita pilih pakai jalur apa? Centang gitu. Jadi biasanya sih maksimal 3, ya biasanya sih 2. Jangan 1. Takutnya tidak diterima masalahnya. Ya. Seleksi tanggal 26 sampai 2 Juli, ya. Kemudian pengumuman 4 Juli, daftar ulang. Nah, daftar ulangnya 5, 6, 7 Juli. Ya. Sudah diingat ya? Tanggal 22 Juni mulai. Jadwal PPDB. Nah, ini sudah. Oke. Tanggal 22 sampai 25 Juli 2022 dimulai. Tanggal 26 sampai 2 Juli 2022 seleksi, pengumuman 4 Juli, daftar ulang 5, 6, 7 Juli. Oke, ingat 22 sampai 22, 23, 24, 25. Cuma 4 hari. Cuma 4 hari kita dikasih waktu untuk pendaftaran. Ingat, pergunakan jalur yang ada. Jangan pilih 1 jalur, takutnya tidak diterima. Oke, pakai 2 jalur lah, sonasi sama jalur ranking nilai raport. Ya, itu saran saya. Tapi kalau 1 ranking nilai raportnya boleh sih. Karena di sini hanya diberikan maksimal 3 jalur. Seperti itu. Oke. Silakan maksimal 3 jalur. Oke. Daftar ulang SMA. Ya, daftar ulang 6, 5, 6, 7 Juli. Bagi peserta didik yang telah dinyatakan diterima dan apabila tidak melaksanakan pendaftaran kembali maka dinyatakan gugur. Mekanisme pendaftaran kembali. Peserta didik yang telah dinyatakan lulus maka melaksanakan pendaftaran kembali di situs PPDB SMA bali.siappbdb.com. Ini untuk SMA ya. Peserta lulus, kemudian cari namanya di situs publik, kemudian klik detail dan daftar ulang. Oke, nanti ini. Yang penting diterima dulu. Kemudian input kode daftar ulangnya. Ya, dapat saat pengajuan daftar. Biasanya di lembar pendaftaran ada kodenya ya. Nah, oke. Jika ada data siswa yang tidak sesuai, silakan lapor ke sekolah. Maka operator akan menghubungi siswa ya. Oke, ini operator akan menghubungi siswa. Daftar ulang SMK juga 4 Juli 567 juga sama, nyatakan gugur. Ya, mereka langsung daftar kembali di smk.bali.siappbdb.com. Oke? Ya, masukkan kode daftar ulangnya, itu ada di kartu pendaftaran ya.
Oke. Nah, ketentuan lainnya. Jadi kegiatan ini karena masih dalam situasi pandemi, tolong ketika mendaftar ikuti protokol kesehatan menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, dan menggunakan hand sanitizer dan sebagainya. Tolong diperhatikan ya, maskernya terutama dan jaga jarak. Nah, berikut adalah contoh surat pernyataan orang tua calon peserta didik. Jadi ini surat pernyataannya. Oke, ini contohnya. Oke. Ada materai 10.000. Jadi tolong diisi materai 10.000. Ya. Dokumen ini harus asli dokumen. Yang diupload itu harus asli. Rupa foto ya. Nah, surat keterangan tempat tinggal ini instansi ya. Desa ya, desa biasanya. Ya. Kemudian kop sekolah ini untuk nilai rapot. Nah, ini untuk nilai rapot yaitu semester 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 semester terakhir. Ya, dari semester 1 ini kelas 1, kelas 7, 8, 9. Ya, ini. Ini contoh untuk surat keterangan nilai rapot. Oke. Kemudian lanjut. Oke, terima kasih Om Shanti Om. Jika Ibu Bapak ingin mendapatkan atau mengunduh dari petunjuk teknis ini, silakan di bagian deskripsi video ini. Ya. Ini adalah intisari dari juknis yang ini. Jadi juknis yang ini itu intisarinya di sini. Ini juga bisa diunduh di bagian deskripsi ya. Di bagian deskripsi Bapak ini bisa diunduh. Jadi supaya orang tua calon peserta didik bisa membaca dan menyiapkan anaknya mulai saat ini. Oke, ini contoh lampirannya. Oke. Silakan dilengkapi. Oke. Bu Bapak, ya ini surat keterangan nilai raport dan lain sebagainya. Oke, untuk surat keterangan nilai raport, contoh-contoh ini, surat keterangan tempat tinggal, itu bisa diunduh di bagian deskripsi video ini. Ya, ini. Di bagian deskripsi ini. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.